jagoannya. Gue bingung ya, dengan abang-abang kelas gue pada bingung aja. Akhirnya gue duduk, gue bengong. Pas gue lagi mau, tiba-tiba kepukul kepala gue. Iya. Kepukul pakai gear lah gitu. Tapi bocor. Bocor kepala gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sukses. Jumpa lagi dengan gua Nur Lestianto dalam tayangan Gudang Banyak Omong. Hidup itu adalah sebuah pilihan di mana kita harus bisa menempatkan diri di masa yang akan datang. Hidup itu memang rumit, lebih rumit lagi kalau kita tidak bangkit. Jangan terus-terusan mencaci maki, tapi kita harus terus-terusan mencari solusi. Nah, kali ini gua bersama temen gua yang bernama Kinyong. Nyong, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Bapak Ahmad. Nyong, yang nama asli lu siapa sih? Nama asli, nama lahir ya? Nama lahir Muhammad Fahri Rabani. Muhammad Fahri Rabani. Memang Kinyong ini salah satu temen lama gua semenjak gua masih sekolah. Dan beliau ini dulu sekolah di Tamrin ya? Tamrin Siang. Tamrin. Oh, Tamrin Siang. Oh iya. Jadi dulu itu ada yang namanya ada Tamrin pagi, ya, Tamrin siang gitu ya. Jadi dipecah dua kayak gitu ya. Jadi yang gua tahu itu kan Tamrin itu kan identik dengan masa-masa tawuran gitulah gitu ya kan. Mungkin di luar sekolah Tamrin juga ada yang tawuran gitu. Gua kan yang gua kenal nih, lu itu kan memang dulu itu bisa dikatakan bandel lah kayak gua gitu. Laki-laki ya. Cuman ada nggak Nyong masa-masa yang berkesan selama lu sekolah di Tamrin gitu kan, yang nggak terlupakan sampai saat ini? Ya apa mantan? Kalau masa-masa banyak ya. Kalau kelas 1 lebih sering karena sekolah Tamrin itu emang udah dibilang sekolah tawuran ya. Dibilang sekolah tawuran. Kita mau nggak mau ya harus tawuran. Dari rumah dan ya kadang belajar gitu. Tadi orang tua kasih contohnya anaknya mau belajar. Kadang-kadang di tengah jalan ada aja gitu. Nah, olahraga ya. Dulu anak bersikilnya olahraga mungkin bola, rotan, yang kadang ya kami semua juga nggak kepengen gitu untuk berantem gitu. Karena ada tindakan yang gitu. Maka buat bela diri lah mungkin. Masa-masa penataran gitu ya. Masa penataran. Jadi sebelum ini berlanjut, sebelumnya mohon maaf, nanti banyak iklan nih kalau ada pembeli yang datang nih. Maprak ya. Ini kayaknya mau ada pembeli nih datang. Oh enggak. Jadi sebenarnya itu ya sama sih yang gua rasain juga kan, memang sebenarnya nggak ada niatan mau tawuran. Mungkin karena dulu terbentur lah ya, terbentur buat kita jaga diri. Karena udah pasti gitu kan, nggak menutup kemungkinan ada musuh yang menjaga kita gitu kan. Jadi nostalgia, ini. Tapi kalau yang gue tahu itu kan Tamrin perempuannya jarang ya. Perempuannya ada, tapi ngebasis juga. Ngebasis ada juga yang ngebasis. Ada juga yang ngebasis. Ada mantan nggak gitu? Mantan malah dulu gue kelas 1 jadinya mana kelas 3 malah. Kelas 1 jadiannya mana kelas 3? Waktu gue kelas 1 gue pacaran mana kelas 3 juga karena dulu dorongan dari anak-anak aja ya. Itu kan namanya ada kayak main game lah kalau dulu ya. Kan nih gue coba Nyong, lu berani gak nembak kelas 3 ini? Gue bilang gue udah berani aja gitu. Pas anak-anak nunjuk, gue cewek cakep juga ya. Gue sempet minder juga kan. Dia cakep, gue kira apa mungkin mau gitu. Nah, anak-anak tawaran itu kalau lu bisa dapetin dia, nanti lu beliin lu intisari 3 botol. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ya, mana mungkin mau gue hingga dulu ya. Sekarang juga masih. Akhirnya ya udah gue berani. Gue masuk ke kelas dia nih, ke kelas
mau kasih perasaan gue gitu kan. Karena bukan perasaan gue, karena dorongan anak-anak kan. Iya. Semuanya gue berani gak gitu, akhirnya dibukin lah gitu. Coba masuk ke kelas dia, wah grogi banget tuh. Akhirnya gue coba ungkapin ke dia. Nah, emang depan teman-teman dia, dan hasilnya gue ungkapin, gue ditolak. Oh, ngungkapin, oh gue kira Pak, anjir panjang-panjang, gue kira diterima. Awalnya gue ditolak. Oh, awalnya ditolak, oh masih ada lanjutan nih. Lalu banget gue, sampai karena kebetulan itu posisi lagi nggak enak badan. Pas nembak dia, udah begitu gue ditolak di kelas. Gue pulang ceritanya kan, udah ya. Besok kan gue nggak masuk 2 hari. Nggak masuk 2 hari, panas dingin. Ya, bukan gara-gara nembak, sebenarnya emang udah nggak enak badan. Nah, gue digosipinnya satu sekolah itu, oh Kinyong ditolak loh, gara-gara ditolak sakit tipes katanya. Gue sempet kesel aja, gue bilang, karena emang benar gue sakit. Dan akhirnya cewek kepikiran mungkin habis ditolak dia, pas keesokan harinya 2 hari gue masuk sekolah, tiba-tiba berubah drastis. Yang tadinya dia nolak gue, tiba-tiba dia langsung ngungkapin. Terpaksa kali. Nah, gue sempet bilang, kalau lu kadang terpaksa, jangan. Mungkin gini kali Nyong, zaman-zamannya dulu itu kan biasanya perempuan itu lebih tertarik sama ketua basis. Mungkin pada saat pertama lu nembak dia itu, dia nggak tahu kalau lu ketua basis, nggak tahu lu ketua basis. Basis P21. ada arah ke situ. Mungkin ada. Ya kita udah ngomong sama dia, dia ternyata dia bilang emang dari awal suka sama gue gitu. Akhirnya aku sempat percaya nih, dia kan gue buktiin bukan anak-anak ya, dia antar gue udah gue jadian sama dia. Nah, emang terus pengen banget, gue pengen ketemu dia gitu, sebenarnya pengen minta maaf gitu. Karena udah gue mau perasaannya dulu ya. Pengen gitu, anak basis pengen gitu, dia mau minta maaf dulu. Ternyata emang buat main-main, anak-anak kan buat game gitu, kalau terima lu gue kasih Kinyong. Gue terima. Gue tiba-tiba timbul rasa sama dia. Oh gitu. Itu yang awalnya main-main timbul rasa. Yang awalnya main-main jadi timbul rasa. Nah, kan gue rumah gue di Ciputat ya. Jadi gue kalau berangkat sekolah tuh gue bisa dulu Kitaro, buat hidup dia gitu. Jadi gue 2 minggu itu di Kalibasis. Oh jadi hikmahnya itu pas lu jadian sama nih cewek, tawuran lu itu berkurang. Gue ninggalin lah. Karena gue menghargai perasaan dia gitu. Jadi tampil kekurangan basis dong nih. Iya, seperti dibilang kayak gitulah, gue dimusuhin lah sama anak-anak. Dimusuhin gara-gara cewek. Gara-gara cewek jadi banci loh. Gak pernah ikut basis gitu. Setiap gue sekolah gue dicuekin. Mungkin sama anak kayak kayak gitu loh, gini. Dia udah pindah nih. Jadi basis Bintaro ya. Ada seorang kakak kelas gue bernama Yakub. Oh Yakub masuknya ke kelas ya. Jadi panggil abang lah gitu. Abang. Kita juga gitu. Akhirnya gue kena tegur lah sama dia. Akhirnya pas gue mau nganterin gue ini, pulang sekolah gue dipanggil sama anak-anak datangin gue, Nyong ditungguin abang lu, kalau emang lu masih mau jadi basis Ciputat sekarang lu ikut, kalau enggak lu dulu pindah basis. Gue digituin. Oh iya, sorry yang gue ingat dulu kalau nggak salah lu ditampil itu pindahan ya dulu, Busbeng ya kalau nggak salah ya. Awalnya gue SMP ya, SMA sempat masuk di sekolah lu tuh, Doski 1. Emang sempat masuk dulu gue ditatar lah ceritanya. Ditatar, gue nggak ngerti ya, ada temen gue namanya Fahmi. Rumahnya di Ciputat juga. Penataran kelas 1 itu gue jalan ke Ciputat. Nah temen gue ini kan karena dia dapat baju pangkat laut, dia jalan sendiri nih sekitar jam 7 malam lah di bawah Ciputat. Nggak taunya dari kejauhan itu emang bisa sama gue jaraknya jauh. Dia udah udah dirangkul sama Sasmita. Pamulang lah. Wah teman kita dirangkul lah, udah mau diambil lah gitu. Jadi kan namanya kita kelas 1 ya. Teman digituin, akhirnya gue geber lah nih yang ngangkul teman gue itu, alhasil dia dicabut. Gue dijebol, akhirnya ya temen gue nggak main lah, ini nyatu lagi sama gue. Dan akhirnya gue muter lewat pasar Ciputat mau ke tongkrongan dulu namanya BSD. Oh yang pangkalan mobil BSD ya. Itu ada pangkalan BSD, anak-anak BSD Sasmita kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada ya. Nah anak terus itu ngumpul di sana. Maksudnya tuh kakak kelas gue dari kelas 3 sampai
gabung dulu tuh sama anak yang gue bentrokin itu, pas minta. Nah pas akhirnya gue bilang udah curiga nih, udah rasanya gue gak enak gitu kan. Akhirnya pas gue masuk ke dalam, ternyata itu yang anak-anak yang gabung sama anak gue itu yang gue lagi. Itu gue gak tau sampai kelas 1 kan. Tapi itu gue masuk, protes lah sama kelas kita ini, ini jagoannya. Gue bingung ya, jangan abang-abang kelas gue pada bingung aja. Akhirnya gue duduk, gue bengong. Pas gue lagi mulai, tiba-tiba pukul kepala gue. Pukul pakai gear lah gitu. Tapi bocor kepala gue. Akhirnya gue merasa gue gak terima kan. Ya abang-abang masuk itu, pada diem aja. Dan dia akhirnya merasa karena yang mukulnya itu adiknya teman sekolah gue, di beda sekolah. Merasa dari situlah bentrok lah awal-awal Rizky bentrok sama Sasmita Pamulang. Awalnya di situ. Akhirnya gitu. Siapa sih ini dulu Doski? Dulu gua ditanya sama abang kelasnya siapa? abang kelas itu Awang. Oh si Awang, iya. Satu lagi ya, Sogai. Bill. Iya tahu. Di Batak. Gua sama di Batak. Akhirnya dari situlah gua merasa gua gini gitu ya. Abang kelas gua pada diem aja gitu. Akhirnya udahlah, dari situ gua cuma bertahan 3 bulan doang di Doski itu. Pindah ke Tamrin. Kita ke Tamrin Siang, SMK Tamrin Siang. Awal mula kelas 1 sih tuh yang berkesan buat gua. Terus akhirnya lu lulus sekolah di Tamrin itu gua alhamdulillah nggak lulus. Gua di kemarin gara-gara gua bentrokin sekolah gua main di depan sekolahan Tamrin. Berarti lu status lu sekarang nggak lulus di Tamrin, terus pindah ke Borcil. Pindah ke Borcil. Gue baru tahu gua. Pindah ke Borcil. Nah, lu lulusnya di Borcil. Nah, selepas lulus itu kan lu kerja ya? Lulus tahun sekitar ya 2012 gue udah kerja. Nah, terus yang bikin menarik nih menurut gua nih ya, mudah-mudahan juga sahabat juga tertarik. Nah, ini kan yang gua lihat di sini Kinyong itu dulu suka tawuran, tapi sekarang dia memberanikan diri untuk jualan. Nah, Nyong, langkah awal kenapa lu bisa berani untuk jualan ya kan? Itu apa sih? Langkah awal lu dulu tuh. Apa yang ada di benak lu kok lu bisa memberanikan diri untuk buka usaha gitu kan? Namanya ketua basis sering tawuran pasti ada gengsi dan sebagainya dong. Apalagi status lu juga kan belum menikah ini dia, usaha muda ini. Apanya? Awal mulanya gue tertarik pada dunia restoran. Kerja di restoran. Pertama masuk 2012 itu di Pizza Hut Delivery. Nah, Pizza Hut Delivery pertama kali masuk. 1 tahun setengah. Gue pindah ke restoran Jepang di Senayan City. Lama di situ. Nah, di restoran Jepang itu ada 1 tahunan. Nah, kebetulan di restoran Jepang itu depannya ada restoran Eropa. Namanya Pensius. Setiap gue masuk kerja nih, gue bilang nih restoran kok ramai terus. Gue tertarik lah itu, ramai terus ya. Makanan apa sih gitu. Akhirnya gue ngelamar di situ. Karena saudara gue sih yang masukin. Nah, gue dapet basicnya mengkok helper kan di restoran Jepang. Nah, gue coba pengen di restoran Eropa ini, pengen jadi dari nol. Iya. Nah, gue ngelamar, ada interview, gue tawarin jadi cook helper. Gue bilang, saya mau dari awal pak, pengen dari nyuci piring. Iya. Awal gitu. Nah, gue tertarik dari ngeliat apa ya, di berita-berita kayak chef Juna lah, apalah gitu kan. Chef Arnold. Yang model kayak gitulah, tertarik gitu gue. Gue ada ngerasain nih kerja restoran dari awal kayak gimana. Lalu gue coba di situ cuci piring. Dari cuci piring itulah gue belajar. Juga, pada jadi banget ya, masak, grill gitu. Keren lah kelihatannya ya, laki-laki bisa masak. Di restoran itu kan ada pancake juga di restoran gue, ada stick ikan, ada pasta juga. Akhirnya gue tertarik di dunia pastry. Bikin kue pancake awalnya. Akhirnya gue dari tukang cuci piring itu gue naik jadi helper. Dari situlah suatu kebanggaan juga sih buat gue ya. Bisa bikin adonan kue. Nah, akhirnya gue ngejalanin di restoran
restoran itu sekitar ada 8 tahun. 8 tahun di restoran. 8 tahun udah cukup lah bagi gue apa ya? Gue pikir dengan kita kerja, kita sukses itu hidup kita bisa bahagia. Ternyata enggak. Kadang gue mikir apa ya? Ketika kita bisa dapat apa yang kita inginin, tapi kita nggak bisa dapat apa yang kita butuhin. Contoh yang kita inginin, terutama kita kan dapat gaji. Kita pengen beli apa, kita beli nih. Contohnya beli baju, kita beli. Itu yang kita inginin. Tapi yang kita butuhin itu nggak dapat. Contohnya? Pasangan hidup lah. Pasangan hidup, kumpul-kumpul keluarga. Pacar gitu. Pacar sama keluarga lah gitu. Orang yang sayang sama kita. Nah, gue di situ berpikir, gue selama kerja di restoran kok gue nggak pernah ada waktu buat lebaran di rumah gitu. Buat ngobrol sama keluarga. Dari situlah mulai ada tertarik ya, pengen usaha. Udah jauh banget sih, udah 3 tahun yang lalu pengen usaha. Cuman modal budget aja gitu, nggak ada apa? Nggak ada pergerakan. Nggak ada pergerakan. Akhirnya datanglah corona ya. Corona itu banyak banget sih kemana ya. Kayak apa masalah yang orang kerja. Disitulah benar-benar gue nemuin hidayah buat gue gitu. Udah cukup lah bangun mimpi orang gitu. Ini bangun mimpi sendiri gitu. Akhirnya yaudah gue ada sedikit ada modal, ada keberanian, gue ngomong sama keluarga kecil gue, maka mau usaha gini gitu. Dengan adanya jalan, ketemu sama temen gue ini, join gitu, awalnya join usaha. Oh jadi mohon maaf, lu memberanikan diri untuk buka usaha itu dikarenakan dulu semasa lu kerja itu lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan, tapi lu belum bisa mendapatkan, enggak mendapatkan apa yang lu butuhkan, dan akhirnya lu memberanikan diri untuk keluar dari kerjaan itu, ya mengundurkan diri, lalu lu membuka usaha dengan modal seadanya. Dan gue berserah diri gitu. Gue pikir rezeki ada Allah yang atur. Ketemu lah jalannya. Gue buka usaha. Apa ya, gue kadang suka bingung usaha apa ya. Ternyata temen gue nawarin, coba yuk kita bikin yang lagi viral nih. Apa ya? Ketoprak pakai Indomie goreng gitu. Oh iya. Kadang apa sih ketoprak goreng ya? Ketoprak dicampur Indomie goreng pakai telur dadar. Jalan wah asik juga nih, seru juga nih. Apalagi kan kalau ketoprak itu kan menu legend ya. Menu legend orang Jakarta gitu. Nah, ada pikirnya kita tampilin menu-menu baru yuk. Kita bangkitin ketoprak. Alhamdulillah sih sekarang udah bisa usaha sendiri gitu. Dan usaha itu berjalan dan lihat nih banyak piring tuh, berarti omset lumayan. Jadi yang yang gue lihat juga memang di sepanjang jalur Kedaung nih, Ciputat, Kedaung sampai ke Jombang ini memang nggak ada ketoprak yang menunya Indomie telur, sosis telur, bakso telur yang gue tahu ya. Kalaupun ada juga adanya jauh di BSD Indomie telur ya. Dan di sini penjualan yang paling laku apaan? Penjualan paling laku ya ketoprak Indomie goreng. Ketoprak Indomie goreng sama ketoprak sosis telur. Harga 18.000 ya. Harga 18.000. Ada nggak maksudnya rasa malu gitu kan pas buka gitu? Terus gimana cara nyikapin kemaluan lu itu, kegengsian lu itu gimana sih? Ini cara nanganin hal-hal itu. Mungkin sahabat sukses juga butuh masukan nih, yang dia pengen usaha cuman baru ngebacot doang dari apa yang lu bilang kan, tapi belum tergerak nih, dia masih bingung mungkin kan apa nih langkah-langkah apa gitu, misalnya apa langsung jalanin aja ya kan, nanti juga ketemu, atau gimana nih menurut lu pribadi untuk menghilangkan gengsi lu? Kalau untuk gengsi pasti ada ya Pak ya. Pasti ada rasa gengsi, apalagi kita ini usaha nggak jauh dari wilayah kita gitu. Masih wilayah Ciputat lah. Ini daerah Serua Bukit ya. Wah dulu Pinyong yang gue kenal tawuran, tukang nongkrong ya kan, sekarang jualan nih ya kan, pasti ada ya seperti itu, bikin seperti itu ya. Ada. Akhirnya gue ngambil langkah gini, usaha buat masa depan ya. Masa depan kita gitu. Dan bisa berkembang ke depannya. Langkah pertama ya gengsi gitu. Kadang gue pikir apa sih pakai gengsi gitu. Kalau emang dia merasa dia teman, dia kangen, dia pasti
ada gue nutup, teman-teman gue selalu ada gitu. Alhamdulillah ya, nengokin lah ya. Ya datang, bos maupun yang laki-laki maupun yang Perempuan. kita apa ya, percaya diri aja sih tak. Oh, jadi lebih yakin aja lah ya, yakin. Jadi sebelum kita membuka usaha, kita harus lebih ke sharing gitulah sama temen yang sekiranya apa nih, usaha apa nih yang mau kita buka nih ya kan. Dan tadi lu bilang pas ngobrol sama temen yang lagi viral nih, ketoprak legend nih ya kan, kita tambahin menu baru dan alhamdulillah terlaksana ya kan. Dan omset juga bisa dikatakan lebih-lebih dari gaji ya. Gaji di pas dulu lu kerja apa gimana? Kalau untuk sekarang nih? Cukuplah buat nafkah. Tapi setidaknya apa yang menjadi kebutuhan lu bisa tercapai lah ya. Tadi yang lu bilang pas zaman-zamannya kerja gue susah banget lebaran kumpul kan gitu ya sama keluarga. Terus jauh dari buat gue nyari pendamping hidup. Nah, mungkin dengan adanya lu buka usaha ya kan, tadi lu bilang tuh ngobrol di sebelum acara ini dimulai, kalau usaha kita bisa ngatur waktu kita ya kan, kumpul bareng sama keluarga, terus kita juga bisa mensiasati bagaimana kita bisa mendapatkan uang melebihi gaji pas kita kerja sama orang. Nyong, gue penasaran nih sama ketoprak Indomie. Gue nyarap di sini dah. Boleh. Oke. Boleh. Nanti gue sebentar ngambil ini. Mungkin buat sahabat sukses juga yang mau pesen boleh. Nah ini tokonya ini kalau misalnya dari Kedaung itu ke Bukit ambilnya sebelah kiri. Nah itu persis dan dekat toko Mama House. Sebelum masjid adanya sebelah kiri, nyempil. Tapi lu ada GoFood tuh? GoFood ada. Namanya ketoprak Rabani. Ketoprak Rabani di GoFood juga bisa sahabat sukses temen. Jadi mungkin yang bisa gue petik di sini guru yang paling berharga itu adalah sebuah pengalaman. Yang dulunya kita bandel, tapi di samping itu juga ada ada hikmah yang secara nggak langsung kita bisa ambil. Mungkin hikmahnya kita jadi tahan banting ya, terus kita banyak jaringan teman-teman. Mungkin dari jaringan itu juga bisa mendongkrak kita punya usaha. Udah Nyong, mungkin langsung aja kita. Boleh. Oke. Sama yang biasa dah. Jadi untuk yang biasa juga di sini ada harganya 10.000. Ini kalau menurut gue ini termasuk murah. Dan gue pengen coba ini rasanya gimana. Oke, terus saksikan. 18.000 satu porsi. Lumayan banyak ini, termasuk murah ini. Cobain lah. Mantap. Bener. Nyong, emang rasanya gurih ya? Gurih. Tapi bumbu-bumbunya dipakai ini. Oh, tetap pakai. Iya, gurih nih. Iya, ini yang paling laris ya? Sedang aja yang dibungkus. Asik.
Enak ya?